Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ulum yang selalu tersenyum. Nah, video kali ini masih dalam tugas yang sama, yaitu untuk memenuhi tugas individu bermain dan permainan yang diampu oleh Ibu Riri Nurhijriani MPD. Minggu ini kita akan membahas materi tentang pengembangan APE. Ada 4 poin yang menjadi pembahasan kita kali ini. Yang pertama, pengertian pengembangan APE. Yang kedua, tujuan pengembangan APE. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengembangan APE. Dan yang terakhir, standarisasi pengembangan APE. Seperti biasa, sebelum kita mulai materinya, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini. Terima kasih. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu pengertian pengembangan APE. Apa sih itu pengembangan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan memiliki arti suatu cara atau proses menyempurnakan menjadi lebih baik. Nah, dalam definisi ini mengandung makna bahwa dalam pengembangan terdapat proses menyempurnakan suatu produk tertentu sehingga memiliki daya guna atau manfaat yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, lalu tentang pengembangan APE bisa didefinisikan sebagai suatu cara atau proses dalam menciptakan atau mengembangkan alat permainan edukatif anak usia dini. Proses pembuatan maupun pengembangan APE ini bisa dilakukan melalui ATM. Apa itu ATM? A-nya amati, kemudian T-nya tiru, dan M-nya adalah modifikasi. Dengan cara ATM ini, kita bisa mengembangkan alat permainan edukatif yang tentunya memiliki daya guna atau manfaat yang lebih baik untuk perkembangan anak usia dini. Oke, lanjut ke poin yang kedua, yaitu tujuan pengembangan APE. Nah, dalam pengembangan alat permainan edukatif, tentunya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Antara lain, yang pertama untuk menambah nilai guna, kemudian untuk menambah kuantitas. Nah, yang ketiga yaitu untuk perbaikan, kemudian yang keempat untuk meningkatkan kreativitas, dan yang kelima untuk melestarikan alat permainan edukatif. Itulah beberapa tujuan diadakannya pengembangan alat permainan edukatif. Poin yang ketiga adalah prinsip-prinsip pengembangan APE. Dalam pengembangan alat permainan edukatif, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pengembang. Nah, supaya alat permainan edukatif yang dihasilkan dapat berfungsi dengan maksimal. Apa saja prinsip-prinsip yang harus diperhatikan? Di antaranya yang pertama adalah prinsip bahan. Bahan yang digunakan ketika membuat alat permainan edukatif hendaknya dari bahan yang aman dan tidak berbahaya seperti bahan-bahan kimia atau lainnya. Kemudian bahan yang digunakan sebisa mungkin mudah didapatkan dan dengan biaya yang murah. Namun harus tetap menjadi prioritas utama, yaitu kualitas dari bahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah prinsip bentuk. Bentuk alat permainan edukatif sebaiknya dibuat dengan bentuk yang sederhana, artinya tidak terlalu rumit, namun tetap menarik untuk dimainkan oleh anak usia dini. Prinsip yang ketiga adalah prinsip warna. Dalam pemilihan warna untuk alat permainan edukatif, sebaiknya menggunakan warna-warna yang cerah seperti warna merah, warna kuning, biru, sehingga anak lebih tertarik ketika dia diberikan alat permainan edukatif tersebut. Nah, yang keempat adalah prinsip manfaat. Alat permainan edukatif yang dikembangkan atau yang dimodifikasi haruslah mempunyai banyak manfaat bagi anak usia dini, terutama dalam menstimulasi perkembangannya, baik itu perkembangan motoriknya, perkembangan bahasanya, kognitifnya, maupun perkembangan seninya. Nah, prinsip yang kelima adalah prinsip kebutuhan. Maksudnya prinsip kebutuhan adalah alat permainan yang dikembangkan itu harus disesuaikan dengan usia anak maupun kebutuhan anak usia dini. Selanjutnya, selain kelima prinsip yang tadi, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 menyebutkan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus diperhitungkan dalam pengembangan alat permainan edukatif. Di antaranya, sesuai dengan tahapan perkembangan anak, kemudian mendukung kegiatan aktif anak, selanjutnya bersikap terbuka, kemudian memberi banyak tujuan, kemudian alat tersebut juga harus aman dan awet, kemudian memiliki duplikasi, dan yang terakhir tidak mengandung
selanjutnya akan kita bahas adalah standarisasi pengembangan APE. Apa itu standarisasi? Standarisasi itu merupakan batasan-batasan yang diperbolehkan atau diizinkan. Nah, dalam kaitannya dengan pengembangan alat permainan edukatif ini, standarisasi dimaksudkan sebagai batasan-batasan yang menjadi ketentuan dalam pembuatan maupun modifikasi alat permainan edukatif. Standarisasi ini bertujuan untuk memberikan keamanan kepada setiap pengguna, baik dalam waktu yang singkat maupun waktu yang lama. Di Indonesia sendiri, sekarang ini telah diberlakukan SNI atau Standar Nasional Indonesia untuk mainan anak usia dini. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang pengembangan alat permainan edukatif. Terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan share ke teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!